jumpa lagi dengan channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trog Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun saat melihat sang ratu, reaksi yang pertama Suguhan dia sangat tertarik dengan kecantikan ratu. Namun karena dia dalam keadaan panik saat ini, dia dapat terbebas dari pesona alami sang ratu. Pada saat ini, wajah Suguhan berubah menjadi lebih dingin. Kemudian tubuhnya meledak dengan kekuatan yang kuat. Menyapu ke arah sang ratu, mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cepat, telapak tangan yang sangat besar mengembun di udara untuk menyerang sang ratu secara langsung. Jelas alasan mengapa Suguhan menyerang sang ratu. Jelas dia berpikir wanita cantik seperti itu tidak lebih dari boneka yang dibawa oleh pria kuat seperti Xiaoyan. Mungkin jauh lebih lemah dari Xiaoyan. Oleh karena itu, Suguhan mengabaikan pesona kecantikan sang ratu. Pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat, karena dia merasa dapat membunuh sang ratu hanya dengan satu pukulan. Sekarang telapak tangan Suguhan benar-benar telah memadat sepenuhnya, dan telapak tangan itu mengandung kekuatan pembatasan yang sangat kuat. Dengan cepat langsung menyelimuti sang ratu seketika. Sebenarnya sangat disayangkan saya harus membunuh wanita secantik Anda. Sebelumnya saya berpikir saya tidak akan menyia-nyiakan kecantikan seperti itu untuk dibunuh. Karena dalam puluhan ribu tahun, mungkin saya belum menemukan wanita cantik seperti Anda. Tetapi sayang, Anda datang dengan orang itu. Jadi jangan salahkan saya karena kejam. Suguhan berkata dengan sombong, menatap sang ratu dengan dingin. Setelah kata-kata Suguhan jatuh, telapak tangan raksasa telah benar-benar memadat, menyapu ke arah sang ratu dengan gila-gilaan. Namun, tepat ketika telapak tangan besar itu mendekat, sang ratu hanya melambaikan tangannya, yang tiba-tiba telapak tangan itu menghilang tanpa ada tabrakan sama sekali. Bahkan sang ratu masih berdiri dengan santai di udara. Apakah Anda sedang memuji saya? Itu tidak buruk. Suara lembut sang ratu keluar perlahan, matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit. Menatap Suguhan dengan santai. Tepat ketika Suguhan merasakan tatapan sang ratu, tiba-tiba pupil matanya langsung menyusut. Jelas dia tidak berpikir, serangannya langsung menghilang seketika saat menyapu ke arah wanita ini. Bahkan hanya dengan melambaikan tangan gioknya, kepercayaan diri Suguhan sebelumnya langsung menghilang. Jelas dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari sang ratu saat ini. Namun hal yang paling menakutkan bagi Suguhan adalah dia bahkan tidak melihat wanita di depannya bergerak. Saat dia menghadapi serangannya, seolah-olah dia hanya menggunakan paksaan untuk menghilangkan serangannya. Melihat pemandangan ini, Suguhan tertegun sejenak. Kali ini sepertinya saya benar-benar ceroboh. Menurut pengalaman saya di masa lalu, mereka yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, bahkan mereka yang memiliki nafas yang lebih lemah. Seringkali mereka adalah monster tua yang kuat. Mereka berpura-pura rendah diri untuk bersembunyi. Jadi ada kemungkinan kekuatan wanita ini lebih kuat dari orang itu, yang menunjukkan wanita ini adalah tuan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, tiba-tiba tubuh Suguhan menyusut. Jelas dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan keberadaan seperti itu. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Apakah Anda tidak ingin melihat pertempuran yang luar biasa di depan Anda? Sang ratu bergumam dengan suara rendah. Bahkan ekspresinya masih memiliki senyum di wajahnya yang cantik, yang membuat Suguhan cukup terkejut saat ini. Bahkan saat dia merasakan penindasan yang tak terlihat dari sang ratu di beberapa titik, tubuh Suguhan dipenuhi dengan keringat dingin. Pada saat yang sama, sebagian besar pembatasan yang menyelimuti Gunung Hitam telah menghilang. Bahkan pembatasan yang membentang di udara juga telah menghilang. Namun Xiaoyan masih tetap berdiri di udara dengan acuh tak acuh.
Meskipun Guntur Ekstrim terus menyerang dengan ganas, dia masih tetap tidak bergerak. Tetapi setelah ledakan keras memburu badan Xiaoyan untuk waktu yang lama, tiba-tiba sosok Chang Qitian akhirnya berhenti karena dia juga menyadari bahwa sesuatu yang aneh pada tubuh Xiaoyan. Apakah Anda juga memiliki jantung guntur? Sosok Chang Qitian menatap Xiaoyan dengan bingung, kemudian dia membuka mulutnya dengan suara rendah. Jelas dia telah melakukan banyak serangan dengan liar, tapi dia juga menemukan bahwa sosok di depannya tidak dapat diguncang sama sekali, yang menunjukkan orang depannya bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan mudah. Karena jika hanya mengandalkan kekuatan tubuh abadi yang kuat, tidak mungkin dapat menahan kekuatan sumber Guntur asli yang sangat kuat. Bagaimanapun, Guntur Ekstrim menempati urutan kedua dari 9 jantung Guntur di dunia yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jadi sosoknya yang dianggap sebagai penguasa Guntur Ekstrim, secara alami dia juga menyadari bahwa bukan hanya tubuh fisik orang ini sangat kuat, tetapi sepertinya secara bertahap dia juga memahami kilatan cahaya Guntur yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan juga berasal dari kekuatan jantung Guntur yang melindungi tubuhnya. Sehingga seberapapun keras dia menyerang orang di depannya, masih tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Memikirkan hal ini, akhirnya Chang Qitian juga sadar bahwa situasi yang dihadapi juga bukan kabar baik baginya. Karena jika Xiaoyan benar-benar memiliki jantung Guntur, bukan hanya dia tidak dapat merebut tubuh Xiaoyan, tetapi dalam pertempuran ini juga tidak menguntungkannya. Apakah hanya itu kekuatan yang Anda miliki? Xiaoyan menjawab dengan dingin, menatap tubuh busuk Chang Qitian dengan acuh tak acuh, mata Xiaoyan di depannya. Karena Anda sudah memiliki jantung Guntur, seharusnya Anda memiliki tujuan datang ke tempat ini. Sekarang, mengapa Anda ingin menghancurkan saya? Chang Qitian berkata dengan nada penuh dengan permusuhan yang mengerikan. Kemudian kilatan cahaya Guntur yang seperti benang sutra dengan cepat mengelilinginya. Saya juga ingin mendapatkan jantung Guntur Ekstrim Anda. Xiaoyan berkata dengan terus-terus. Sekarang dia tidak menunjukkan rasa hormat seperti sebelumnya. Meskipun Chang Qitian juga seorang senior yang pernah berjuang untuk Senshi, tetapi sekarang dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Karena setelah dia kehilangan kewarasannya, kebencian menguasai hati dan pikirannya. Jadi Xiaoyan tahu, mencoba untuk berkomunikasi tidak akan lagi efektif bagi Chang Qitian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Chang Qitian mencibir. Sepertinya Anda tidak pernah puas dengan memiliki jantung Guntur. Anda harus tahu, meskipun Anda bisa mendapatkan jantung Guntur Ekstrim saya, sehingga Anda memiliki 2 jantung Guntur secara bersamaan. Apakah Anda pikir tubuh Anda dapat menahan energi dahsyat dari kedua jantung Guntur tersebut? Chang Qitian berkata dengan dingin. Jelas dia tidak percaya Xiaoyan dapat menahan dampak energi dari kedua jantung Guntur ini secara bersamaan. Namun saat mendengar itu, Xiaoyan masih berpegang teguh pada secercah harapan terakhir dan berharap penguasa Guntur ini masih bisa memiliki kewarasannya yang terakhir. Senior, alasan saya ingin mendapatkan jantung Guntur Ekstrim Anda karena Senshi sedang mengalami masalah karena invasi antar dunia. Jadi saya berharap senior dapat memberikan persetujuan untuk saya dan memberikan jantung Guntur Ekstrim Anda. Bagaimanapun kekuatan adalah yang dibutuhkan oleh Senshi saat ini. Xiaoyan berkata, menangkupkan tinjunya. Namun karena tindakan Chang Qitian sebelumnya, Xiaoyan telah kehilangan rasa hormatnya. Senshi dalam masalah? Lalu siapa Senshi? Anda berkata saya harus menyerahkan Guntur Ekstrim saya. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun Guntur Ekstrim ini milik saya. Bahkan jika tubuh saya telah terbunuh, jantung Guntur Ekstrim akan melindungi saya selamanya.
Jadi, Anda jangan berbicara omong kosong dengan saya. Chang Qitian berteriak dengan marah. Tapi seperti yang diharapkan Xiaoyan, Chang Qitian benar-benar telah kehilangan ingatannya. Sehingga dia sangat marah dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dibangkitkan kembali. Tapi dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, meskipun teknik yang disiapkan oleh Chang Yuhua sangat tabu, yang dapat menghidupkan kembali orang mati, dengan menukar jiwanya sendiri dengan jiwa leluhurnya, tidak mungkin dapat dilakukan karena jiwa Chang Qitian telah lama rusak. Jadi jiwanya penuh dengan sifat iblis dan tidak mungkin dapat dibangkitkan. Oke, karena senior tidak menyetujuinya, maka saya hanya bisa mendapatkannya sendiri. Xiaoyan melanjutkan menatap Chang Qitian dengan ragu, karena boneka yang digunakan oleh jiwa Chang Qitian juga tidak sederhana. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak tahu apakah keberadaan Suguan benar-benar ada untuk melindungi tuannya. Dan Xiaoyan masih belum memiliki jawaban yang pasti saat ini. Lagi pula, entah itu Chang Yuhua atau Suguan, apakah mereka benar-benar ingin menguasai guntur ini dapat hidup kembali atau tidak? Xiaoyan masih belum bisa untuk menarik kesimpulan dari masalah ini. Tapi yang pasti setidaknya Xiaoyan tahu Suguan telah menggunakan altar pengorbanan dan pembangkitan iblis ini dan terus memusnahkan makhluk hidup melempar ke dalam altar pengorbanan. Dengan cara ini, apakah Suguan sengaja memberi dukungan untuk Chang Qitian? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak ingin ragu lagi, jadi dia berencana untuk bergerak. Pada saat yang sama, setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, tubuh Chang Qitian tiba-tiba bergetar. Jelas dia merasakan ancaman semakin kuat dari Xiaoyan. Jadi dia juga langsung bergegas dengan beberapa kilatan cahaya guntur yang seperti sutra di bawah kakinya. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ada perubahan yang mengguncang langit dan bumi terjadi di dunia. Karena apa yang dilihat Chang Qitian saat suara panjang bergema, 3 jenis api yang memurnikan langit di ruang tersebut, jelas Chang Qitian sekarang berada dalam domain Dewa Abadi Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, di bawah keterkejutan Chang Qitian, kekuatan guntur ekstrim meraung keluar dari tubuhnya. Menggunakan kekuatan asli dari guntur ekstrim yang sangat kuat, dia mencoba secara paksa untuk menerobos domain Dewa Abadi Xiaoyan. Namun meskipun tindakan sangat tepat, tetapi Xiaoyan juga telah menguasai domain Dewa Api sepenuhnya. Meskipun guntur ekstrim ini sangat kuat, tetapi ruang ini adalah domain Dewa Abadi yang dapat mengurangi dampak kekuatan lawan. Dan ruang ini juga adalah alam Dewa Api yang Xiaoyan dapatkan melalui pencerahan dari 3 hati api yang berbeda. Jadi karena ruang ini terbentuk dari 3 hati api, tepat ketika kedua muncul di ruang ini, temperatur sangat tinggi, seolah-olah itu seperti sedang berada di kuali obat yang terbakar. Pada saat yang sama, kegelisahan guntur ekstrim dengan cepat ditekan oleh Xiaoyan. Karena tubuh boneka yang Chang Qitian dipenuhi dengan iblis, Xiaoyan harus menyingkirkan iblis ini terlebih dahulu. Segera mencengkeram tubuh Chang Qitian, kemudian melambaikan tangannya ke udara. Segera 3 jenis api berkumpul dari segala arah, namun energi ini dipisahkan dari udara. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, itu seperti bahan obat yang dimurnikan dalam kuali obat. Seolah-olah tempat ini seperti tungku obat yang melebur bahan obat dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh boneka Chang Qitian benar-benar terbakar, mengeluarkan asap putih karena suhu yang sangat tinggi yang membakar. Oke deh kakak, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.